Gudang garam kalau kita lihat ini kan beberapa hari terakhir meroket ya, seminggu terakhir kemarin harganya naik. Namun memang kalau kita lihat masih belum keluar dari tren bearish-nya sejak tahun 2019. 2020 terutama karena memang ada kemudian ada pandemi, kemudian ada kenaikan cukai 2 kali lipat, bahkan hingga sampai 23%. Ini yang membuat gudang garam ini tertekan, baik dari kinerja profitabilitasnya hingga juga harga sahamnya. Kalau kita lihat memang secara valuasi menggunakan PE band, valuasi dari gudang garam terlihat murah. Kenapa? Karena berada di valuasi sekitar PI 8 kali, di mana rata-rata selama 5 tahun berada di sekitar 12 sampai 13 PI 12 sampai 13 kali. Artinya di bawah rata-rata 5 tahun. Tampaknya murah, tapi dengan catatan kita lihat lagi nih, kenapa PI-nya bisa sampai semurah itu? Karena profitabilitasnya turun, labanya turun, sehingga earning per share-nya juga turun. Ini juga kemudian membuat harga sahamnya juga turun, sehingga PI-nya terlihat murah. Jadi tidak bisa kita kasih label nih BMW harga Avanza. Kenapa? Karena GGRM ya murah karena memang labanya yang turun, harga sahamnya juga turun. Lalu ada nggak sih positifnya dari GGRM ini? Ada, yaitu rajin bagi dividen. Tapi kalau rajin bagi dividen, kita lihat yield-nya itu hanya sekitaran 4%-an. Dibandingkan dengan harga yang turun terus setiap tahun itu bisa sampai 20%-an, itu bisa turun per tahunnya harga sahamnya. Artinya yield-nya ini masih belum bisa mengkompensasi penurunan harga. Lalu apa kemudian yang bagaimana tahun 2023 gudang garam? Saya rasa gudang garam masih akan tertekan. Kenapa? Karena adanya kenaikan cukai sebesar 10% di tahun 2023 dan 2024, di mana cukai ini adalah beban terbesar dari biaya operasional gudang garam. Besarannya sampai 70% lebih, sampai 87% bobot dari pembayaran cukai terhadap seluruh biaya yang ditanggung oleh gudang garam. Artinya itu lebih besar dari biaya marketing, itu lebih besar dibanding biaya operasional lainnya. Sehingga ini masih akan menekan saham gudang garam. Selain itu kita juga lihat bahwa gudang garam ini sudah keluar dari indeks utama di pasar saham Indonesia. Ada LQ45, ada IDX 30. Di mana ini sebenarnya sebagai salah satu acuan juga bagi investor. Nggak hanya investor retail, tapi investor yang memiliki bisa disebut sebagai big money. Ada juga reksadana yang uh, memiliki portfolio dari LQ45 dan IDX 30, sehingga memang cukup berat laju gudang garam di tahun 2023. Kalau misalnya kita lihat market cap-nya pun itu juga terus turun. Sekarang market cap-nya itu sudah turun 59% dari pre-COVID, dari tahun 2019. Artinya sudah banyak juga investor yang sudah mulai keluar dari gudang garam. Ini yang sebenarnya menjadi katalis negatif juga bagi gudang garam. Ditambah kenaikan cukai secara spesifik ini akan membuat gudang garam bebannya bertambah. Kenapa? Karena gudang garam ini mayoritas produknya adalah sigaret kretek mesin, di mana sigaret kretek mesin atau SKM ini memiliki kenaikan cukai tahun 2022 ini yang lebih tinggi dibanding jenis rokok lainnya, di mana gudang garam adalah golongan satu. Artinya memang kenaikannya itu sekitar 11%, lebih tinggi dibanding jenis rokok seperti sigaret kretek tangan. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap penjualan rokok. Kalau misalnya kita lihat tren tahun 2020, tahun 2021, ada perpindahan habit dari customer rokok, di mana yang biasanya dia membeli rokok dari gudang garam yang memiliki harga yang cukup lebih mahal dibandingkan rokok-rokok SKT, ini sudah mulai beralih. Makanya customer dari gudang garam ini mulai kemudian tergerus karena itu tadi harganya yang mau nggak mau akan lebih mahal karena cukainya meningkat, dan juga harga jual ecerannya yang juga meningkat. Mengingat gudang garam adalah produsen golongan satu dengan produk SKM yang lebih banyak, yaitu sekitar 90%-an produk yang diproduksi oleh gudang garam adalah SKM. Jadi tekanan-tekanan seperti tingginya harga cukai, HJE yang mahal, habit customer yang mulai pindah ke harga rokok yang lebih murah, dan juga kemudian gudang garam yang sudah bukan merupakan
bagian dari indeks LQ45 dan IDX 30 ini akan membuat laju gudang garam semakin berat. Adapun strategi-strategi dilakukan oleh gudang garam seperti diversifikasi, membangun jalan tol, kemudian juga bandara. Namun sayangnya ini membutuhkan modal yang besar. Dan ketika liabilitas gudang garam juga semakin meningkat. Kenapa? Karena liabilitas dari cukai rokok, PPN, dan lain-lain ini juga meningkat bahkan mencapai rekor karena tingginya cukai yang harus diterima oleh gudang garam. Jadi kalau melihat 2023 tampaknya masih akan menjadi berat bagi gudang garam, perlu strategi yang sangat jitu dan momentum yang sangat besar untuk membuat gudang garam keluar dari tren bearish-nya saat ini.